Anaknya dibiarkan meninggal di pinggir jalan. Ayahnya seorang polisi mencari pelaku penabrakan itu. 오다가 애 하나를 죽였는데 영감님, 이렇게 예쁜 앤 죽을 때 Ryu adalah nama pria ini. Dia adalah seorang polisi. Dia memiliki seorang putra dan mereka tinggal di sebuah apartemen bersama istrinya. Ryu telah banyak memecahkan kasus-kasus tindak kriminal di kota itu. Hal itu membuatnya menjadi polisi teladan dan banyak disegani rekan satu profesinya. Suatu hari pada saat bekerja, dia menerima telepon dari istrinya. Berita buruk yang ia dapatkan. Istrinya mengabarkan kalau anak mereka sudah meninggal. Seseorang telah menabraknya dan meninggalkannya begitu saja. Setelah mendengar berita itu, Ryu langsung bergegas ke rumah sakit. Di sana sudah ada istrinya dan juga polisi lalu lintas. Polisi mengatakan kepadanya kalau anaknya telah meninggal di tempat kejadian kecelakaan dan itu adalah murni peristiwa tabrak lari. Tapi Ryu tidak mempercayainya. Dia menolak keterangan polisi itu. Dia mengajak mereka berdebat. Dia mengatakan kalau anaknya sengaja ditabrak. Pelakunya pasti salah satu dari orang yang ia tangani kasusnya. Dia sangat yakin dengan hal itu, hingga istrinya memintanya untuk diam, karena keributan itu tidak akan mengembalikan putranya. Setelah acara pemakaman, Ryu pindah dari apartemen yang ia tempati ke apartemen yang lain karena istrinya minta bercerai. Dia tidak bisa melupakan anaknya kalau memilih tetap bersama Ryu, dan Ryu pun menyetujui keinginan istrinya. Tapi dia berjanji akan mencari pembunuh anak mereka. Kini semua telah berubah, hidupnya kacau. Dia terus dibayangi kenangan-kenangan bersama putranya. Hari-harinya dilewati dengan banyak berminum dan minum alkohol menjadi penenangnya. Di saat dia kembali ke kantor pun semua menjadi aneh. Dia hanya minta maaf kepada atasannya dengan alasan dia tidak bisa fokus bekerja karena sering ketiduran. Dan dia beruntung atasannya bisa memaklumi kondisinya. Dia pun tidak dibebani langsung dengan kasus-kasus yang berat. Ryu dan satu orang rekannya pergi jalan-jalan dengan mobilnya. Di jalan, dia melihat beberapa orang anak remaja bersikap sangat aneh. Dia berhenti, kemudian mengikuti mereka, dan benar saja, mereka mencari mobil-mobil yang tidak terkunci, kemudian mencuri barang si pemilik mobil. Ryu mempergoki mereka, yang membuat anak-anak itu kabur, dan dia pun mengejar salah satu dari mereka. Walaupun awalnya anak itu bisa kabur, namun pada akhirnya dia pun tertangkap oleh rekan Ryu yang sedang menunggu di mobil. Anak itu diamankan. Kemudian Ryu meminta untuk menghubungi orang tuanya, meminta agar orang tua anak tersebut untuk segera menjemputnya. Tapi telepon itu tidak bisa terhubung, yang membuat Ryu mengajak anak itu ke sebuah tempat bermain game. Sembari menunggu orang tua anak tersebut bisa dihubungi dan datang untuk menjemputnya. Dia menjadi temannya baik untuk anak itu. Dia mengajaknya bermain sambil bercanda, hingga orang tuanya datang. Wanita itu meminta maaf karena telah merepotkan dan membuat Ryu menunggu. Dia mengatakan kalau dia lagi di tempat kerja, ia tak dapat meninggalkan pekerjaannya. Dia menjelaskan pekerjaannya yang menghabiskan waktu seharian, bahkan terkadang ia harus pulang agak larut malam. Ryu meminta ibu tersebut untuk menjaga anaknya, karena ia baru saja akan melakukan tindak kejahatan, dan mengharapkan anak tersebut tidak lagi bergaul dengan temannya yang tadi. Mereka berdampak buruk untuk tumbuh kembangnya. Sebelum pergi, ibu tersebut meletakkan sebuah amplop sebagai ucapan terima kasih, tapi Ryu tidak mengambilnya. Kemudian dia pergi, berharap hal tersebut tidak terulang lagi. Hari-harinya Ryu tidak juga membaik. Dia sering bermimpi tentang anaknya. Dia merasa bersalah karena tidak bisa menjaganya. Ryu bermimpi, pada saat itu ia mengantarkan anaknya sekolah. Mereka sangat bahagia melewati jalan berdua. Dia pun mengajarkan anaknya mengikatkan tali sepatunya. Dia pun memberikan candaan kepada anaknya yang sudah besar, tapi masih belum bisa mengikatkan tali sepatunya sendiri. Pada saat istirahat, Ryu sedang bersama rekannya menikmati secangkir minuman hangat. Kemudian dari kejauhan ia melihat seorang perempuan yang sepertinya ia kenal, dan itu adalah ibu dari anak yang ia tangkap kemarin. Wanita itu bernama Lisa. Ternyata dia bekerja sebagai penjual asuransi.
dan dia datang ke kantor polisi untuk mencari nasabah yang akan bergabung ke polis asuransi perusahaannya. Dia mulai menawari polisi-polisi yang sedang istirahat itu. Dia menjanjikan nominal uang yang besar yang akan diberikan kepada ahli waris mereka jika nanti mereka meninggal. Lisa pun menawari Ryu untuk ikut bergabung, tapi Ryu tidak memberikan jawaban. Dia malah mengajak wanita itu untuk pergi keluar. Lisa ikut saja saat Ryu mengajaknya pergi. Ternyata Ryu mengajaknya ke suatu tempat di mana mobilnya terparkir. Dia menunjukkan mobilnya yang penuh dengan coretan dan mengatakan kalau teman anak Lisa lah sebagai pelakunya. Mendengar itu, Lisa meminta maaf dan mengajak Ryu pergi untuk membersihkan mobilnya. Dan Ryu pun mengharapkan agar Lisa menjauhkan putranya dari teman-temannya yang itu. Sebelum pergi, Ryu mengatakan kalau dia tertarik untuk ikut mengasuransikan jiwanya, walaupun dia belum bisa memastikan siapa yang akan menjadi ahli warisnya. Dan Lisa pun menerima dengan senang hati. Sebelum mereka berpisah, Ryu berharap bisa bertemu kembali dengan Lisa. Ryu seperti sudah menaruh hati kepada ibu muda itu, tapi Lisa memberikan persyaratan. Dia bersedia bertemu jika Ryu telah menjauhkan hidupnya dari alkohol. Setelah bertemu Lisa, Ryu mulai ingin mengubah hidupnya. Dia belajar untuk tidak lagi meminum alkohol. Dia melewati hari-harinya dengan hal-hal positif. Hingga suatu hari pada saat ia berbelanja, ia melihat anak Lisa yang ternyata bernama Sung Wei sedang dikejar temannya, seperti ingin mengajaknya pergi. Tapi Sung Wei berusaha menghindar, dan saat ia melihat Ryu, dia mendekat ke arahnya, karena dia tahu temannya pasti tidak akan berani mendekatinya. Ryu mengerti ketakutan anak itu. Ia mendekatinya, kemudian dia pun membelikan sebuah mainan untuknya. Mereka berdua pergi bermain. Di sana Sung Wei menceritakan tentang hidupnya yang hanya tinggal berdua bersama ibunya, sedangkan ayahnya sudah lama meninggal karena terkena penyakit kanker. Dia bahkan tidak bisa mengingat apapun tentang ayahnya. Sung Wei pun bertanya tentang keluarga Ryu, dan Ryu menjawab kalau dia pernah memiliki istri dan anaknya telah meninggal karena kecelakaan. Kemudian Ryu mengantarkan Sung Wei pulang. Di perkarangan rumah sudah ada Lisa yang menyambut kepulangan anaknya. Mereka pun sempat berbincang. Ryu mengatakan kalau dia tidak lagi minum alkohol, sedangkan Lisa menceritakan tentang masa lalunya. Dia hamil pada saat umurnya masih 17 tahun, dan pada awalnya ayah Sung Wei tidak menginginkan kehamilannya. Tapi pada saat Sung Wei lahir, dia berubah pikiran, ingin hidup bersama dengan Lisa. Namun ternyata kami hanya bisa hidup bersama selama 6 bulan, sebelum kanker membawanya pergi. Hubungan mereka semakin dekat. Ryu pun mengajak Lisa dan Sung Wei untuk mendaki gunung. Lisa ikut saja walaupun sebenarnya dia tidak suka berjalan kaki. Namun demi Ryu, dia rela melakukannya. Pada saat bekerja, Ryu bertemu dengan seorang pria tua yang sengaja mendekatinya, mengatakan apakah Ryu telah melupakan kematian putranya. Sejenak Ryu terdiam, kemudian ia kembali bertanya, apakah kita saling mengenal? Tidak, jawab pria itu. Tapi siapa yang tidak mengenalmu di kota kecil ini? Kau banyak menangani kasus-kasus. Sudah pasti banyak yang mengenalmu. Setelah bertemu pria itu, Ryu kembali membuka dokumen-dokumen lamanya. Dia kembali melihat kasus-kasus yang ia tangani. Dia penasaran apakah pria tua itu ada kaitannya dengan kasus-kasusnya. Hingga ia bertanya kepada seseorang tentang pria itu. Dan orang tersebut mengatakan kalau pria itu adalah anggota geng yang sangat berkuasa. Tapi dia sempat dipenjara karena kalah dalam persidangan. Dia sangat berbahaya, jadi sebaiknya jauhi pria itu. Dia telah keluar dari gengnya. Selepas dari penjara, dia kehilangan semua anggota keluarganya, anak, istri, dan keluarga yang lain. Mereka meninggal secara tragis. Dan kini dia hanya hidup dengan seorang pemuda yatim piatu, yang kini telah dianggapnya sebagai anaknya sendiri. Ryu tidak akan menjauhinya, bahkan dia mencari di mana keberadaan pria tua itu, hingga ia menemukannya di sebuah tempat latihan tinju. Di sana mereka sempat berbincang berdua. Ryu mempertanyakan keberadaan pria itu pada tanggal 7 Desember, karena pada tanggal tersebut adalah tanggal anaknya meninggal. Tanpa ragu pria itu menjawab kalau dia sedang berada di Seoul. Ada kasus penyelidikan yang harus ia hadiri. Tapi di perjalanan tanpa sengaja dia menabrak seorang anak laki-laki. Mungkin saja itu anakmu, tapi aku tidak dapat memastikannya. Mendengar jawaban itu membuat kemarahan besar keluar dari dirinya.
Tapi Ryu tidak dapat mendekati pria itu karena ada pengawal yang menjaga dan menghalanginya. Keesokan harinya pria itu dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas pengakuannya tersebut. Sedangkan Ryu berada di ruangan lain menyaksikan dari sana apa yang akan dikatakan oleh pria tua itu. Pria itu tidak mengelak sedikit pun atas tuduhan itu. Bahkan dia mengakui kalau dia telah menabrak anak itu. Tapi itu terjadi tanpa disengaja. Saat dia melintas, anak itu tiba-tiba saja menyeberang dan kecelakaan tak dapat terelakkan. Itu murni kecelakaan karena kecerobohan anak tersebut. Dan tak ada sangkut pautnya dengan urusan yang lain. Apalagi jika dihubungkan dengan kasus-kasus kriminal yang ditangani oleh Ryu. Namun Ryu tidak percaya dengan pengakuan pria tua itu. Dia masih beranggapan kalau anaknya sengaja ditabrak. Apalagi pria tua itu selalu memancing kemarahannya. Kekesalan dan kekecewaan berpadu menjadi satu di hati Ryu. Namun dia tidak dapat berbuat apa-apa. Pria tua itu tetap bebas karena tidak ada bukti atas kesalahannya. Kasus itu murni kecelakaan atas kecerobohan putranya sendiri. Apalagi pria tua itu sedang sakit keras. Penyakit kanker paru-paru sedang menyerangnya. Ryu mengunci dirinya di kamar, menghancurkan dinding rumahnya yang membuat teman-temannya dan juga Lisa khawatir. Mereka membuka secara paksa pintu rumah Ryu dan menemukannya berdiri di tembok rumahnya. Dia mengatakan kalau itu rumahnya, jadi dia berhak menghancurkannya. Kemudian Lisa duduk di kursi, menenangkan Ryu dan mendengarkan ceritanya. Penyakit pria itu semakin parah, hingga anak angkatnya membawa dan merawatnya di rumah sakit. Namun keangkuhannya tetap seperti sebelumnya. Dia masih ingin menghancurkan hati Ryu dengan ucapan dan mempermainkan perasaannya. Sedangkan di tempat lain, Ryu datang ke tempat latihan tinju itu. Dia mendaftar sebagai peserta latihan dan minta anak angkat pria tua itu untuk melatihnya. Ryu mencoba belajar dengan cepat, walaupun itu sangat melelahkan baginya, mengingat umurnya yang tidak lagi muda. Tapi dia telah bertekad untuk bisa bertarung di ring tinju dengan pria tua itu. Hari-hari dia habiskan untuk latihan. Lisa pun pernah datang untuk melihat keadaannya. Dia mengkhawatirkan mental Ryu. Tapi tak ada yang dapat ia perbuat. Ryu tetap ingin bertarung dengan pria itu. Hingga suatu hari pria itu datang ke tempat latihan. Ryu mendekatinya, namun dia tak mendapatkan apa yang ia mau. Pria itu menolak untuk bertarung karena dia baru saja menjalani operasi. Dan sebagai gantinya, ia meminta anak angkatnya untuk meladeni Ryu. Pasti bukan lawan yang sepadan dengannya. Ryu babak belur karena mendapatkan pukulannya bertubi-tubi. Dan pada akhirnya dia mengatakan kepada pria tua itu kalau dia telah kalah. Kemudian dia pergi. Pada suatu hari, saat berjalan, Sungwe melihat Ryu sedang duduk sendirian. Ia mendekatinya, mengajaknya berbicara. Anak itu mengeluh ibunya selalu memintanya untuk belajar, yang membuat dia merasa tertekan. Dia pun mempertanyakan apakah benar putra Ryu telah berada di surga. Ryu tak memberikan jawaban. Dia hanya terdiam dan sesekali menatap anak itu. Ryu datang menemui Lisa, mengajaknya untuk mengobrol sambil berjalan santai. Di jalan, Ryu mengatakan kepada Lisa kalau dia ingin menjadi ayahnya Songwei. Lisa tak memberikan jawaban. Dia hanya tersenyum menatap Ryu. Kemudian Ryu menggandeng tangannya, melanjutkan perjalanan itu. Di suatu sore saat Songwei sedang bermain, pria tua itu datang menghampirinya dan meminjamkan mainan yang sedang ia mainkan. Kemudian dia meminjamkan telepon genggamnya, menghubungi Ryu dan memancing kembali kemarahannya. Pria itu mengatakan apakah Ryu tidak penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Ryu bergegas ke rumah pria tua itu, walaupun sebenarnya dia akan pergi. Dia memutuskan untuk pindah tugas ke kota yang lain, agar ia tak selalu mengingat kematian putranya. Sesampainya di rumah, saat melihat pria itu, ia kembali mengingat putranya. Saat terakhir kali ia berkomunikasi. Waktu itu putranya menelpon, meminta untuk menjemputnya. Tapi karena dia ada pekerjaan, Ryu meminta putranya untuk pulang sendiri. Walaupun saat itu putranya mengatakan kalau tali sepatunya lepas dan dia tidak bisa memperbaikinya. Ryu hanya meyakinkan anaknya kalau dia pasti bisa mengikatnya sendiri, seperti apa yang telah ia ajarkan. Setelah menutup telepon, putranya terus berjalan dengan tali sepatu yang masih terlepas, hingga ia sampai di ujung jalan. Kemudian ia mencoba memperbaikinya. Dan ternyata ia bisa melakukannya sendiri. Karena bahagia,
Saat ia akan menyeberang, dia tidak memperhatikan jalan, hingga tabrakan itu pun terjadi. 맡아서 빌렸습니다. Pria tua itu mempersilahkan Ryu masuk, sedangkan dia dalam kondisi yang tidak baik. Dia duduk dengan tabung oksigen yang digendong di kursinya, yang memperlihatkan kalau dia itu sedang kritis. Dia menceritakan kalau kejadian waktu itu adalah murni kecelakaan, tapi dia tidak langsung pergi, melainkan turun dan melihat keadaan anak itu. Anak itu masih hidup dan menatap ke arahnya, tapi kemudian dia meninggalkannya begitu saja. Mendengar itu, kemarahan Ryu kembali muncul. Dia tidak habis pikir mengapa pria itu tidak menolong putranya. Andai saja dia segera membawanya ke rumah sakit, mungkin saja putranya bisa diselamatkan. Pria itu memberikan isyarat agar Ryu membuka tas yang ada di sampingnya. Tas itu berisikan suntikan dan sebotol obat. Karena kemarahannya, Ryu akan menyuntikkan obat itu ke pria tua tersebut, yang akan membuatnya mati. Namun Ryu menahan amarahnya. Dia tidak akan membunuh pria itu, karena ia tahu dia sengaja dijebak untuk membuat kesalahan. Pria tua itu yang ditinggalkan Ryu merasa kalau dia yang sebenarnya telah kalah. Dia tidak bisa menjebak Ryu untuk menghabisinya, dan dia harus rela menahan rasa sakit hingga penyakit itu membawanya pergi untuk selamanya. Sebelum pindah tugas, Ryu bertemu dengan Lisa dan Songwei. Lisa mengatakan kepada putranya kalau Ryu akan pindah, dan begitu pun dengan mereka yang akan segera menyusul setelah sekolah Songwei selesai, yang menandakan kalau mereka memutuskan untuk hidup bersama. Songwei menyambut kabar itu dengan senyum lebar di bibirnya. Dia meminta Ryu dan Lisa untuk berfoto berdua. Kemudian Ryu seperti melihat putranya datang mendekati mereka. Dia meminta Songwei untuk ikut berfoto, dan pada saat mengambil gambar, putranya meminta Ryu untuk memberikan senyum manisnya. Melihat wajah manis putranya, Ryu pun tersenyum. Dia merasa hatinya lega. Putranya merestui pilihannya, apalagi dia mengatakan kepada Songwei kalau Ryu adalah ayah mereka berdua. Ryu tidak akan pernah melupakan putranya, namun dia mengikhlaskan kepergiannya. Kenangan manis mereka akan selamanya ia kenang, menjadi penyemangat untuk menjalani hari-hari ke depannya. 아빠, 웃어야지.